Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak sembari menunggu masuknya waktu sholat Isya. Kita masih melanjutkan kajian kita ya, membahas kitab yang berjudul Syakhsiyatul Muslim ya, tentang kepribadian seorang muslim sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan bahwasanya salah satu sifat atau kepribadi seorang muslim itu salah satu bentuknya adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan hal-hal yang hukumnya wajib ya. Ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah, kemudian ada yang hukumnya adalah apa? Mubah. Nah, ya. Kalau mubah ini definisinya mudahnya hukum asal segala sesuatu itu kata para ulama mubah, nah, ya. Kecuali kalau ada dalil yang mewajibkannya atau ada dalil yang melarangnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian konsep tentang mubah sesuatu yang dibolehkan, jadi hukum asal sesuatu yang Allah ciptakan ya, kemudian yang Allah jadikan di muka bumi ini, kata para ulama hukum asalnya adalah mubah. Nah, ya. Hanya saja sesuatu yang mubah ini yang boleh ini bisa saja hukumnya menjadi wajib atau menjadi sunnah ketika ada dalil yang menunjukkannya kepada wajib atau kepada yang sunnah. Atau sesuatu yang boleh-boleh saja ini hukumnya menjadi sesuatu yang dilarang ya. Bisa saja dia haram, bisa saja dia hukumnya menjadi apa? Makruh. Namun kembali kepada hukum asal, bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang memerintahkannya atau yang melarangnya. Nah, oleh sebab itu bagi kita seorang muslim tentunya harus mengetahui ini ya, mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan, apa yang tidak dilarang. Selama tidak ada dalil, maka dia kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah apa? Mubah. Contohnya apa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
menyuruh kita untuk makan dan minum ya. Kulu wasrobu kata Allah, makan dan minumlah kalian, ya kan? Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita apa? Allah mengingatkan kepada kita agar memakan yang halalan thayyibah, ya, agar memakan perkara yang dihalalkan dan yang baik ya. Sudah kita pernah bahas ya, apa bedanya halal dengan yang baik ya, thayyib ya. Nah, kalau halal berarti sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang halal ini bisa saja dia baik pada seseorang dan bisa saja dia tidak baik bagi seseorang ya. Makanya Allah menganjurkan kepada kita untuk memakan sesuatu yang tidak hanya sekedar halal, Mbak, ya, tapi juga thayyib bagi tubuh kita ya. Karena apa? Karena ada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, namun bagi tubuh seseorang dia tidak baik ya ketika dia kena sakit dan sebagainya. Contoh misalnya orang yang terkena penyakit diabetes misalnya, penyakit dengan kadar gula darahnya yang tinggi misalnya, maka dia kata dokter dia nggak boleh memakan yang manis-manis misalnya, ya. Dia tidak boleh mengkonsumsi gula. Padahal hukum asli gula itu adalah apa? Halal, ya. Hukum asalnya kan halal tuh, gula. Sesuatu yang dihalalkan, ya kan? Dan dia halal, namun bagi penderita diabetes dia tidak apa? Tidak baik. Maka kalau ada orang yang kemudian terkena penyakit diabetes ya, dan ini penyakit yang sangat mematikan ya, salah satu penyakit yang mematikan di Indonesia ya. Banyaknya rakyat Indonesia yang terkena apa? Diabetes ya. Orang kalau sudah terkena diabetes dengan tingkat diabetes yang tinggi, udah kadar gulanya yang tinggi, nah ini bisa mengakibatkan banyak pengaruh, banyak efek ya. Efeknya sangat dahsyat ya. Bisa merusak ginjal ya. Rata-rata orang yang terkena apa namanya penyakit diabetes ini itu juga bisa lari ke ginjal ya. Bisa juga terjadi apa itu? Kalau ada gula darah itu kan ada yang gulanya apa namanya yang kering dan ada yang basah biasanya. Kalau yang kering mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau yang basah itu biasanya kalau dia luka dan sebagainya, nah itu biasanya bisa mengakibatkan kepada apa? Sampai dia harus diamputasi dan sebagainya, ya. Nah, ini efek dari lah. Kalau kemudian orang yang sudah terkena penyakit diabetes, kemudian dia nekat mengkonsumsi gula dengan alasan halal, ya, itu bukan dianggap baik, Pak. Nah, itu namanya nekat, ya kan? Bukan kemudian kita anggap dia pemberani, enggak. Ya. Itu namanya apa? Oh, ini orangnya berani ya. Bukan berani, Pak. Itu namanya nekat, ya. Nekat beda ya pemberani dengan yang nekat itu ya. Nekat itu nggak punya kemampuan tapi gaya, itu namanya apa? Nekat ya. Misalnya contoh misalnya apa? Teman-teman yang pernah belajar silat misalnya, PSHT misalnya kan, itu karena merasa punya ilmu kebal dan sebagainya, sehingga kadang-kadang berani berantem melawan orang-orang yang pakai pedang dan sebagainya. Padahal nggak ada ilmu kebal itu nggak ada, Pak. Nah, tapi karena merasa ya, karena sudah belajar ilmu silat PSHT ya, kemudian mengikuti ritualnya malam, kamu pakai ayam macam-macam lah, ya kan? Akhirnya berantem, hanya modal nekat aja itu. Akhirnya merasa kebal ya kan, tangannya putus ya. Baru-baru berapa bulan yang lalu sebelum Ramadan ya, kan ada yang satu orang petinggi PSHT Klaten itu kan, yang tangannya putus itu ya, itu dibacok di daerah arah mau ke
mana namanya Aramu ke PT Aqua itu ya, pabrik Aqua. Ya. Saya sempat dibawa ke tempatnya itu masih ada bekas pembakaran darahnya ya. Karena langsung dihantam tuh pakai pedang itu. Tangannya dia kan nangkis mungkin ya. Dia nangkis pakai pedang, tangannya dipakai pedang. Yang bacok itu kan pakai pedang ya. Nah, yang dari PSHT ini mungkin merasa atau juga mungkin merasa kebal, langsung tuh kewer-kewer tangannya tuh, Pak. Langsung dibawa ke rumah sakit, langsung diamputasi. Lah makanya kita ini jangan sok-sok nekat. Ya. Gak ada ilmu kebal dalam Islam itu ya. Ya, kalau ada ilmu kebal, Pak, Rasulullah pasti sudah lebih dulu belajar ilmu kebal. Ya. Para sahabat lebih dulu belajar ilmu kebal. Jadi nggak ada ilmu kebal itu. Ya, itu hanya bisikan-bisikan setan. Ya, itu hanya didoktrin pada orang-orang yang apa ya, ya sifatnya hanya doktrin dan kemudian ada keyakinan yang kuat aja. Sebenarnya ilmu-ilmu kebal itu nggak ada. Ya, nah, ini yang harus kita pahami bersama. Lah maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi yang belajar ilmu-ilmu silat, ya, nah, nggak usah percaya banget ya dengan ilmu kebal itu. Nah, ya. Kalau ada ilmu kebal, orang nggak tahan ditembak dan sebagainya, coba dia ke Papua sana kan, nah, ya. Ketemu sama KKB misalnya ya. Itu kira-kira kalau ditembak sama KKB, mempan nggak kira-kira kan gitu kan. Nah, jadi yang ngaku-ngaku kebal-kebal itu ya. Dulu ada katanya yang belajar ilmu tahan api misalnya ya. Jadi kalau jadi bisa kuat berjalan di atas bara api, nggak terbakar ya. Itu nanti kalau ada kebakaran itu nggak usah kita kerahkan dari departemen dari pembakar pemadam kebakaran. Sudah orang-orang yang kebal api ini suruh coba masuk ke sana itu ya, kira-kira mempan atau tidak gitu kan ya. Nah, jadi pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada orang yang sudah kena sakit, gula darahnya tinggi, kemudian masih mengkonsumsi gula, apalagi makan nasinya pol ya, itu bukan berani, Pak. Jadi aku tawakal, orang tawakal, itu tawakal yang nopo, yang keliru itu ya. Lah tawakalnya udah ngerti itu berbahaya ya dihindari, itu baru namanya apa? Tawakal ya. Misalnya ada harimau ya, depan jenengan tuh ada harimau, ya, dan siap memangsa jenengan ya. Kemudian jenengan datangi, Allah tawakal aja ya. Kemudian diterkam sama harimau mati, itu tawakalnya nggak benar, itu salah itu. Baru tawakal yang apa? Yang benar, wis menghindari tapi dikejar kalau harimau kemudian diterkam kemudian dimangsa, itu baru tawakal yang benar. Tapi ngerti harimau parani tawakal wae. Nah, itu bukan tawakal, namanya konyol. Nah, ini penting harus kita pahami bersama, Pak ya. Jadi oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan yang halalan thayyibah. Lah kembali kepada hukum asalnya, yang perkara yang halal yang thayyib ini, maka apa? Nah, maka kita melihat kepada sesuatu yang hukumnya asalnya, ketika tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ini halal atau ini thayyib, sudah berarti kembali kepada hukum asalnya, dia adalah sesuatu yang mubah ya. Maka kita boleh memakan berbagai macam jenis sayur-sayuran ya. Nah, ada dalam Al-Qur'an ya, makan bunga kol ya kan ya. Nah, ada dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk memakan apa? Misalnya daun seledri misalnya dan sebagainya, misalnya kangkung ya, genjer ya, nggak ada itu ya. Nah, maka bagaimana hukumnya ini? Kembali kepada hukum asalnya. Ketika tidak ada dalil yang menyatakan daun ini haram atau daun ini terlarang, ya udah, berarti dia sesuatu yang mubah, yang boleh dimakan, berarti dia hukumnya apa? Halal, ya kan itu ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka segala sesuatu
itu hukum asalnya adalah apa? Adalah mubah ya. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kemudian apalagi minum air misalnya ya. Kembali kepada hukum asal. Ketika tidak ada yang melarangnya, berarti kita di sesuatu yang halal, mubah, boleh diminum misalnya. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya. Ini air tidak boleh diminum. Misalnya apa? Misalnya homer, kan jelas itu ya. Maka kita minum ciu itu ya. Kenapa dia sesuatu yang haram? Kenapa dia diharamkan? Karena ciu itu bisa menyebabkan seseorang apa? Seseorang mabuk ya. Walaupun mungkin ya dia belum menjadi homer, dalam kata kutip dia bukan sesuatu yang homer misalnya, tapi kalau dia sudah memabukkan berarti dia ada sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Kullu khamrin muskirun ya, setiap homer itu memabukkan. Ya, wa kullu muskirin haramun, maka segala sesuatu yang memabukkan maka dia adalah haram ya. Qaliluhu wa kasiruhu, baik sedikitnya maupun banyaknya. Jadi kalau sudah ngerti tuh ciu itu memabukkan, maka jenengan minum satetes pun itu sesuatu yang diharamkan. Banyaknya dia memabukkan, maka yang sedikitnya pun tetap itu hukumnya adalah apa? Adalah haram. Maka setiap air yang itu bisa memabukkan, maka kembali kepada hukum asalnya. Berarti yang memabukkan berarti dia adalah sesuatu yang haram ya. Karena nggak hanya homer Pak ya. Kalau kita di hutan itu, kita kalau di hutan misalnya kalau survival ya, survival di hutan, nah itu kan kita harus bisa bertahan hidup ya kan. Nah, itu biasanya mencari sumber-sumber air dari pepohonan ya. Nah, itu ada pohon-pohon di hutan itu yang dia menghasilkan air, namun airnya itu kalau diminum apa? Bisa memabukkan. Ya, kalau tahu kita itu memabukkan ya jangan apa? Nah, jangan diminum misalnya. Misalnya apa itu? Misalnya air tuba ya kan? Kita sering ya mendengar istilah air apa? Ya. Air tuba ya kan? Madu, air madu dibalas apa? Nah, tuba misalnya, air tuba kan? Jadi atuba itu kan akar ya, akar pohon yang dikenal dengan akar pohon tuba. Ya. Akar pohon tuba ini itu kalau diperas, ya kalau diperas dia menghasilkan air atau cairan ya, dan cairannya ini pasti memabukkan. Makanya dulu orang-orang di kampung ya, di desa biasanya dulu di kampung saya itu kalau mau membuat ikan mabuk, ya, nah itu kalau datang ke paret ya. Karena dulu kan belum ada ya, dulu orang belum mengenal istilah setrum atau macam-macam lah ya. Nah, dulu kita di zaman saya masih kecil, itu kalau mau mencari ikan, ya, atau mau membuat ikan itu mabuk, semuanya timbul, udah ya, bawa kita cari itu yang namanya akar tuba, kemudian kita pukul-pukul tuh akar tubanya, dan itu nanti akan keluar cairannya, airnya, sudah. Masukkan aja dulu ke dalam kolam itu. Tunggu aja beberapa belas menit berikutnya. Nah itu mulai nanti ikannya udah mulai teler-teler tuh. Oh, ya. Nah itu akar tuba ya. Makanya tuba itu menghasilkan air, cairan. Itu dan dia memabukkan. Ya. Maka kalau kita minum, ini juga berarti hukumnya apa? Haram. Karena bukan hanya ikan aja yang mabuk. Jenenganmu kalau minum ya juga mabuk juga jadinya. Lah maka pas kalian ini yang harus kita perhatikan. Kemudian apalagi misalnya kayak air apa ya? Kalau kita di Jawa ya, kalau di Sumatera namanya air mergat ya. Mergat itu aren ya. Air aren itu ya aren ya. Kalau di sini apa namanya? Ya aren ya. Yang menghasilkan apa namanya gula Jawa. Ya. Ya apa? Degen, beda lagi ya. Ya aren ya, ya pokoknya itulah ya. Nah itu airnya itu sebelum dimasak menjadi gula, dia kan harus dimasak dulu kan dia kan, sampai sekian jam itu masaknya baru nanti dia jadi gula merah atau gula Jawa itu kan ya. Nah itu biasanya orang-orang di kampung saya itu biasanya mereka membuat tuak, ya.
dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam jerigen biasanya atau dalam botol, kemudian diikat, ya kan? Dibungkus ya, diikat mulutnya itu ditutup rapat, kemudian dimasukkan ke dalam tanah itu ya. Jadi diperem di bawah tanah itu. Sampai nanti 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Baru dibuka, nanti dia sudah menghasilkan apa? Menghasilkan buih ya. Berarti dia sudah menjadi apa? Kalau yang mabuk, maka itu kata haram, qailuhu wa kasiruhu, maka kita tidak boleh meminumnya. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, itu juga ada kehidupan sehari-hari kita ya. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap hari itu dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu hukum asalnya adalah apa? Mubah. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya atau ada dalil yang memerintahkannya, maka hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa hukumnya menjadi haram. Contohnya Pak Ustadz, misalnya kalau di rumah ya, contohnya Kak jenengan nonton misalnya ya, nonton televisi misalnya ya. Jadi kalau nonton sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan untuk kita nonton, ya kembali kepada hukum asalnya, maka dia diperbolehkan. Misalnya apa? Jenengan nonton berita misalnya ya, berita informasi misalnya, atau di TV ada pengajian ya, ada pengajian ya. Makanya saya kalau ada yang bertanya ya, memang ada juga ya, ada juga sebagian ustadz yang memang urusan TV, urusan televisi itu sangat sangat apa namanya, sangat keras ya. Pokoknya di rumah seorang muslim tidak boleh punya TV ya. Itu ada juga ya. Ada ustadz yang memang ya mungkin untuk kehati-hatian ya kan. Karena kadang-kadang yang ditonton bukan sesuatu yang mubah kan gitu kan. Nah, maka kalau jenengan punya TV Pak di rumah, yang jenengan tonton itu ada sesuatu yang memang boleh untuk ditonton, boleh untuk disaksikan ya, dengarkan pengajian misalnya ya, kuliah subuh ya, dan sebagainya, maka kembali kepada hukum asalnya, maka dia sesuatu yang diperbolehkan. Namun kalau yang ditonton itu sudah mulai sesuatu yang dilarang dan diharamkan, ya, nonton film Korea ya, nonton film India ya, yang posternya ya. Dan alhamdulillah ini ya, kita bersyukur kepada Allah ya, negara muslim Pakistan berhasil mengalahkan negara apa? India. Nah, ya. Nah, ini kita dukung, Mbak. Ya, kita dukung Pakistan kalau perang sama India, kita dukung, Mbak, dan kita doakan ya, agar Pakistan menang. Dan alhamdulillah ya, perang beberapa hari yang lalu itu dimenangkan oleh Pakistan ya. Pakistan ini penting untuk kita pahami, Pak ya. Pakistan ini negeri muslim atau bisa dikatakan satu-satunya negara muslim, negara Islam yang memiliki senjata kimia atau senjata nuklir tercanggih di dunia. Nah, ya. Yang harus kita paham bersama itu, jadi dari sekian banyak negara muslim Pak, atau negeri muslim, negara muslim di dunia ini, negara Arab dan sebagainya, maka ketahuilah apa? Satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata kimia atau senjata nuklir tercanggih terbaik itu adalah Pakistan. Ya. Makanya banyak negara-negara dunia
itu sebenarnya ingin menghancurkan negara Pakistan. Tapi mereka lihat Pakistan ini punya senjata nuklir terbaik. Dan kita bersyukur kepada Allah kan, punya negara muslim yang mereka punya senjata kimia, senjata nuklir ya. Ya walaupun memang dilarang ya untuk digunakan dalam perang ya. Tapi sangat mungkin sekali Pak nanti perang di akhir zaman itu sebelum kembali ke senjata ini ya, senjata apa namanya? Ke senjata masa lampau ya, pedang kok dan panah, kemudian apa namanya? Tombak dan sebagainya. Sangat mungkin sekali nanti akan ada perang senjata nuklir ya. Nanti di akhir-akhir nanti kalau terjadi perang dunia ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak sekalian, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kita kembali ke hukum asalnya. Jadi oleh sebab itu maka sesuatu yang tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka kembali kepada hukum asalnya apa? Mubah. Ya, mubah ya. Contohnya duduk ya kan? Ah ini misal duduk ya. Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, duduk bersilo itu boleh nggak? Saya bilang nggak ada dalil yang melarangnya dan juga tidak ada dalil yang mewajibkan. Maka kembali ke hukum asal. Duduk silo itu hukumnya apa? Jais, boleh. Nah, boleh Pak, boleh. Tapi ada nggak duduk yang disunahkan? Sebagian ulama ada yang mengatakan duduk yang disunahkan. Apa? Duduk iftiros, tahu ya? Jadi kalau jenengan soal apa namanya? Ketika duduk apa namanya? Ketika duduk di antara dua sujud, Pak. Nah, ya. Itu kita sedang duduk iftiros, ya kan? Itu disunahkan. Atau duduk yang juga disunahkan oleh Nabi itu apa? Menduduki kaki yang satu, yang kiri, misalnya kita duduki, kemudian yang kanannya apa? Didirikan. Nah, ya. Itu termasuk duduk yang sangat disukai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ketika makan, itu selalu duduknya apa? Nah, ya. Nah, ini duduknya seperti ini Rasulullah. Kalau makan itu Rasulullah duduknya apa? Nah, seperti ini. Nah, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikaji oleh para ulama. Ya, kenapa Rasulullah suka duduk dengan duduk yang seperti itu? Ternyata itu kalau makan itu akan membuat usus kita itu jadi makanan itu langsung masuk ke usus besar sehingga tidak lagi tertahan di usus ya. Dan itu bisa mengurangi efek terjadinya usus buntu. Nah, ya. Jadi Pak sekalian ya, jadi kalau kita mau makan ya, tapi kalau duduk di kursi gimana duduknya dia? Kecuali kursinya besar ya. Jadi duduk itu ya boleh, duduk di kursi gimana Ustaz makan? Boleh. Karena nggak ada dalil yang melarang kita duduk makan di kursi ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan afdolnya makan itu tidak duduk di atas meja makan ya, lebih baik duduknya di mana? Di bawah. Kenapa? Lebih menunjukkan kepada ketawaduan, ya kan? Kesederhanaan. Namun jangan nanti kemudian kita masuk rumah makan ya, nyari yang lesehan. Mak ada yang lesehan, oh boten enten Pak pun pelas, enten meja, oh bid'ah ini, ya, orang oleh ini, ya. Nah, itu nggak benar itu. Jadi ya jangan. Jadi apa? Jadi makan duduk di atas, bukan di atas mejanya ya. Duduk di kursi di atau makan di meja makan itu mubah hukumnya, mubah. Nggak dilarang dan juga nggak ada yang mewajibkannya. Jadi kembali kepada hukum asalnya berarti apa? Dia sesuatu karena ada Pak. Karena ada nanti orang yang kadang terlalu ini ya, terlalu apa namanya? Terlalu ekstrim lah ya. Karena menganggap ya yang duduk yang sunnah itu kalau makan tuh di lantai lesehan, akhirnya menganggap makan di meja makan itu apa? Oh, ya. Ini tidak disunahkan, ya. Berarti apa? Yang punya meja makan di rumah, oh, ya. Jual semuanya, itu nggak benar, ya. Yang nggak benar itu kalau makannya berdiri lari tangan kiri, nah, itu baru ya. Nah, jadi Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dan masih banyak Pak ya, masih banyak yang kita lakukan setiap harinya itu kembali kepada hukum asalnya. Kalau tidak ada dilarang dan tidak diperintahkan berarti kembali kepada hukum asalnya adalah apa? Ada sesuatu yang mubah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya
Hukum berikutnya ya. Hukum berikutnya adalah apa? Makruh. Nah, ya. Makruh ini adalah sesuatu yang dilarang namun tidak sampai tingkat keharuman. Jadi kalau diterjemahkan, makruh itu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai ya. Dia sesuatu perkara yang dibenci. Jadi di dalam Islam juga ada perkara-perkara yang dibenci walaupun dia tidak sampai pada tingkat apa? Tingkat haram. Ya, artinya kalau seseorang itu melakukannya, dia tidak berdosa, Pak. Dia tidak berdosa, tapi itu perkara yang tidak disukai, perkara yang dibenci, namanya perkara yang makruh. Hanya saja para ulama mengatakan kalau perkara makruh ini terus-menerus dilakukan, ini bisa sampai pada tingkat apa? Diharamkan. Nah, ya. Jadi perkara yang tidak disukai, dibenci, tapi terus-menerus dilakukan. Ini juga berbahaya. Maka bisa sampai pada tingkat diharamkan. Nah, makanya Pak sekalian, kita juga harus memperhatikan perkara-perkara yang makruh ini ya. Jadi kalau ada perkara yang dalam hadis Rasulullah membencinya atau tidak menyukainya, maka lebih baik kita meninggalkannya, tidak melakukannya. Apa contohnya Ustaz? Contohnya tidur setelah sholat subuh. Iya betul Mbak? Nah, ya. Kemudian tidur setelah sholat asar. Nah, ya. Itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Ya. Bahkan dalam pernyataan banyak ulama mengatakan apa? Tidur pagi setelah subuh langsung ya, atau tidur setelah sholat asar itu bisa menyebabkan apa? Kegilaan, bahkan memperpendek usia. Ya. Ini maka bapak-bapak yang usianya panjang-panjang saya yakin jarang tidur tidur pagi ya. Tapi jadi itu disebutkan oleh para ulama Pak ya. Jadi salah satu kenapa tidur pagi sama tidur sore itu dibenci, itu kata para ulama karena menyebabkan apa? Bisa memperpendek usia. Wallahu a'lam ya, hubungannya apa? Mungkin karena tingkat kesetresan dan sebagainya ya. Lah makanya bagi kita yang muda-muda ini ya, jangan kita biasakan yang namanya tidur subuh. Padahal itu sesuatu yang enak. Nggih betul Mas? Pernah Pak? Pernah tidur subuh? Pernah ya? Gimana? Enak nggak? Enak ya? Nah ya. Jadi sesuatu yang enak ya. Tidur subuh itu enak memang. Oh ya. Apalagi malamnya gadang ya, malamnya baru nonton bal-balan, oh ya. Sudah ya. Bar subuh langsung, oh ya. Terutama pas puasa Ramadan. Wah itu rata-rata itu ya. Pas Ramadan habis subuh biasanya nopo? Turu ya kan. Nah, padahal itu sesuatu yang dimakruhkan. Maka kalau mungkin ya, kalau sesekali ya mungkin lah Pak ya, kita kan aktivitas kita beda-beda ya. Sesekali nggak masalah Pak, kita tidur pagi ya. Tapi kalau kemudian terus-menerus tiap pagi turu terus, makanya Imam Ahmad itu pernah Pak menyaksikan anaknya tidur pagi, langsung diseret sama Imam Ahmad kakinya ya. Kata Imam Ahmad, bagaimana engkau tidur pagi di saat malaikat rahmat datang ke rumah membagi-bagi apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat datang mau bagi rezeki, mau bagi rahmat ke kita, Pak. Datang lah turu. Selamat turu lah. Wis ora sido mulai malaikat ya. Nah, Bapak sekalian ya. Subuh itu pagi setelah sholat asar. Ya. Jadi Nabi
menjelang maghrib kayak orang apa itu? Bingung. Kayak dimakruhkan tidur seperti itu, ya. Lantas ada nggak Ustaz tidur yang disunahkan? Ada. Tidur yang disunahkan ada ya. Ya pastinya tidur malam hari itu sunnah ya. Karena mata kita punya salah sesuatu yang ada haknya untuk kita berikan haknya. Haknya mata apa? Tidur. Haknya mata istirahat ya. Namun pada waktunya kan ya. Karena kalau enggak kita istirahatkan mata kita ini, Pak, ini juga berbahaya ya. Saya punya saudara itu, Pak, di Surabaya dulunya. Itu saudara saya dari kakak ipar saya ya, dari kakak saya, dari abang ipar saya ya. Itu dia tinggal di Surabaya dan sudah pergi meninggalkan Aceh itu ketika usianya 12 tahun atau 11 tahun, ikut orang ya. Ikut orang, kemudian abang ipar saya ini telepon saya, "Dek, cobalah kau cari tuh abang kau di Surabaya sana." Ya. Karena abang ini nggak pernah pulang sejak dia dulu meninggalkan Aceh usia 11 tahun. Ya, ikut orang dulu merantau ya. Karena dulu mungkin zaman itu ya tahun 70-an sebagainya, kondisi miskin dan sebagainya. Lah akhirnya saya cuma dikasih alamat, Pak. Saya cuma dikasih alamat surat kertas itu aja, dikasih alamat, ya alamatnya ini gitu ya. Cari nanti di sana namanya ini. Ya. Saya nelusuri itu, Pak. Surabaya itu. Mulai naik bis, turun di apa namanya, turun di terminal Surabaya, kemudian naik angkot, pokoknya tanya-tanya sama orang lah itu. Ya. Sampailah ketemu itu, Pak. Ketemulah dengan alamat itu, saya tanya sama orang di situ, rumahnya pinggir laut sana, Pak, dekat apa namanya, laut apa dulu, ke pelabuhan apa Ampera ya, apa namanya itu. Oh ya, di pelabuhan Surabaya sana itu. Oh ya. Ketemulah saya di sana, orangnya sudah tua, Pak. Usianya waktu itu saya ketemu, ini udah meninggal. 2 tahun yang lalu kalau sudah meninggal ya. Itu usianya udah 60-an, Pak. Ketika saya ketemu itu, ternyata beliau matanya dua-duanya udah buta, Pak. Oh ya. Matanya buta dua-duanya. Kemudian saya ceritakan, "Pak, Bang, saya ini, oh iya, saya kemarin ditelepon sama adik saya, katanya kamu mau kemari." Nah, akhirnya saya tanya, "Bang, ini butanya kapan?" Ceritalah dia. Dia bilang dulu dia supir ini, Pak. Supir apa namanya? Apa itu? Supir barang apa namanya untuk jasa ya. Kayak kalau sekarang apa? Kayak JNT, ya. Supir apa, kargo itu ya. Nah, itu kan lah yang namanya supir ini, Pak. Supir bawa barang-barang pesanan ini tuh antar kota ini, itu kan apalagi membawa dokumen ya, dokumen atau surat penting ya. Misalnya Jakarta Solo, Solo Jakarta misalnya. Apalagi zaman dulu kan. Zaman dulu kan belum ada tol, Pak. Dulu pasnya lewat apa? Lewat jalan darat. Padahal dia bawa surat dari Jakarta untuk sampai ke Solo besok jam 7, surat ini mau dipakai oleh instansi ini misalnya atau oleh lembaga ini misalnya, maka malam itu dia nggak tidur, Pak. Jadi mata itu dipaksa apa? Melek ya. Kalau ngantuk cekoki kratingden ya. Cekoki kratingden, cekoki kopi, nopo lah pokoknya mata biar. Dan akhirnya, Pak, itu ternyata, Pak, menjadikan saraf-saraf matanya itu putus, Pak. Jadi saraf matanya itu berputusan dan akhirnya mulai kabur dan akhirnya buta total, Pak. Dua-duanya. Nah, ya. Akibat nopo? Akibat malam memaksakan diri untuk matanya. Padahal mata udah lelah, Pak. Apalagi bawa ini ya, mobil apa namanya, mobil kargo seperti itu kan lelah itu sebenarnya. Ya. Mobil barang, kiriman barang itu kan. Tapi karena itu tugas dan besok pagi itu harus sampai di Solo, dia paksa itu harus, apalagi sampai Surabaya kan, Jakarta,
Surabaya, Pak. Zaman itu belum ada tol, Pak. Kalau sekarang mungkin masih lebih enak lah. Kalau dulu kita bisa merasakan lah, Pak ya. Bagaimana dulu ke Surabaya itu, Solo Surabaya dulu berapa? 6 jam ya. Itu kalau naik Sumber Bencono. Tapi kalau naik bis-bis yang biasa bisa 7 jam, 8 jam dulu, Pak. Kita bisa bayangkan, maka sekali mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk kita perhatikan ya. Maka di malam hari itu kita tidur itu sesuatu yang disunnahkan, Pak. Tidak bergadang di malam hari kecuali 3 hal kata Rasulullah ya. Boleh, Pak. Jenengan nggak tidur di malam hari, bergadang di malam hari untuk 3 hal ya. 1, jaga malam. Itu bukan jaga. Jaga malam itu dalam hadis apa ya? Kalau dalam hadis itu ribat ya, jaga ya. Berjaga-jaga di malam hari untuk apa? Untuk keamanan ya. Supaya musuh-musuh orang-orang kafir tidak masuk ke negeri Muslim. Boleh kita melek semalaman itu ya. Jaga, boleh. Kemudian yang kedua, Pak, bergadang di malam hari itu boleh. Untuk apa? Ibadah diperbolehkan. Yang ketiga, jenengan nggak tidur di malam hari, Pak, untuk apa? Menuntut ilmu, boleh. Tapi kalau nonton, nonton konser dangdut Serang. Ada pencinta Sera di sini. Nah, jadi pas kalian sudah, Pak. Jadi kalau malam itu, nopo meneh malam bermaksiat, ora turu tapi main seka. Ora turu ngopo main kartu, ora turu ngopo mancing. Tahan, Mbak. Mancing bengi ora turu ya. Lah maka Mas kalian ya, ini sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam ya. Jadi malam itu tidur. Kemudian apalagi saat malam tidur yang sunnah itu. Ini menarik ini Pak ya. Tidur yang sunnah itu tidur ringan antara adzan subuh ya dengan iqomat ya. Jadi jenengan habis wudu, sholat subuh ke masjid, kemudian sholat dua rakaat ya, menunggu masuknya iqomat, jenengan ya tidur pelan lah ya, tidur ringan ya, itu boleh Pak, termasuk yang dianjurkan. Rasulullah juga demikian ya, nunggu iqomat tuh beliau tidur ya. Tapi kalau kebablasan tidur ya, ini udah batal ya. Ini tidurnya tidur ringan lah ya. Kemudian apalagi tidur yang disunahkan itu tidur sebelum masuknya waktu sholat duhur. Itu namanya qailulah namanya. Ya, jadi setengah jam atau 1 jam sebelum duhur atau setelah duhur, maka itu disunnahkan. Nah makanya Pak, jenengan kalau mau tidur, tidurnya kapan? Jangan subuhnya, tapi apa? Sebelum sholat duhur. Tapi kadang-kadang ya, bablas duhurnya kok jam loro. Ya. Nah itu berarti nggak boleh ya. Nah, jadi kalau mau tidur ya jam-jam 10:30 ya, atau jam 11-an kita tidur istirahat, namanya qailulah. Atau nanti setelah zuhur ya, itu juga termasuk tidur yang disunnahkan menurut para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pas kalian ini berkaitan dengan tidur ya. Jadi hukum asalnya tidur itu sesuatu yang mubah ya. Namun kalau kemudian tadi ya ada tidur yang dimakruhkan ya. Tidur yang dimakruhkan itu adalah apa? Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Maka kita usahakan jangan tidur di waktu-waktu seperti itu, kecuali kalau memang betul-betul ngantuk banget ya, ngantuk banget dan jenengan nanti harus kerja. Kalau enggak nanti bisa mengganggu aktivitas jenengan kerja, itu monggo lah silakan ya. Tapi jangan setiap hari tidur subuh terus ya, sampai bojone ngamuk-ngamuk ya kan. Tangyo, makaryo. Nah, maka pas kalian ya, wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menjaga kita dan senantiasa melindungi kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.